Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi, kelas Regular Plus atau Weekend. Nah, di sini saya akan bahas materi tentang hukum penanaman modal. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari hukum penanaman modal. Hukum penanaman modal ialah sebagai bentuk segala kegiatan yang menanam modal, baik penanaman dalam negeri maupun penanaman modal asing. Selanjutnya, kelemahan dalam menarik investasi langsung. Yang pertama, kurangnya keterampilan tenaga kerja yang ada. Yang kedua, stabilitas keamanan yang kurang stabil. Yang ketiga, kebijakan yang seringkali berubah-ubah. Kurang adanya kepastian hukum. Selanjutnya, mekanisme sengketa yang kurang kredibel. Dan yang terakhir, kurang adanya transparansi. Maka dari ini semua akan menyebabkan ketidaknyamanan pada penanam modal karena kekurangan-kekurangan yang dibahas sebagai berikut. Untuk selanjutnya, fasilitas hukum kepada pemilik modal. Ada beberapa fasilitas hukum kepada pemilik modal. Yang pertama itu fasilitas fiskal. Fasilitas fiskal, arti dari fiskal itu sendiri adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan atau prasarana seperti pajak PPh, pajak penghasilan. Selanjutnya, kemudahan hak atas Tuhan. Itu adalah hak yang melekat pada diri manusia masing-masing. Karena hak untuk kepada Tuhan sendiri itu adalah hak yang wajib. Selanjutnya, pelayanan imigrasi. Kemudahan impor, dan yang terakhir ada ketenaga kerjaan. Untuk slide berikutnya, penanaman modal. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dengan negara asing. Artinya, penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak ada yang membedakan antara penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Itu dianggap sama oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Untuk slide selanjutnya, yang harus dilakukan penanaman modal menurut undang-undang. Itu melalui yang pertama untuk PMDU, dilakukan dalam bentuk usaha yang berbadan hukum atau usaha perseorangan. Sedangkan untuk PMA, yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan dalam berbentuk Republik Indonesia. Dan yang ketiga ada untuk PMD dan PMA. Untuk PMD dan PMA sendiri yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian modal. Dari ketiga pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa PMDU, PMA, dan PMD memiliki bentuk yang berbeda-beda. Terus memiliki pengertian yang berbeda-beda dan melalui unsur yang berbeda-beda. Untuk slide selanjutnya, ada tentang 3 pengaturan mengenai bidang penanaman modal. Nah, bidang penanaman modal dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bidang usaha yang terbuka. Yang kedua, bidang usaha yang tertutup, mutlak atau absolut, artinya tertutup tidak akan dibuka lagi. Mutlak berarti tidak bisa diganggu-gugat. Untuk yang terakhir adalah bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Yang terakhir ini merupakan bidang usaha yang bisa dibuka dengan persyaratan-persyaratan tertentu tergantung pada ketentuan perusahaan. Yang slide berikutnya, bentuk penanaman modal asing. Bentuk penanaman modal asing itu ada 3. Yang pertama itu joint venture, yang kedua ada joint enterprise, yang ketiga ada kontrak karya, dan yang terakhir ada kontrak production sharing. Untuk slide berikutnya, permasalahan dalam penanaman modal. Setiap penanaman modal pasti ada yang dinamakan permasalahan. Di sini kita membahas permasalahan dalam penanaman modal. Yang pertama itu ada dari segi positif. Permasalahan dalam penanaman modal ada dibagi menjadi 2 sisi. Yang pertama sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positif penanaman modal, ada tujuan utama dalam penanaman modal adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kerjasama mengenai kebijakan penanaman modal.
dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari segi positif penanaman modal ini kita dapat menyimpulkan bahwa segi positif dari penanaman modal adalah mengedepankan kepentingan nasional bukan kepentingan pribadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan tidak merugikan satu sama lain. Untuk sisi negatif dari penanaman modal asing, itu ada penanaman modal asing seringkali mengeruk keuntungan melalui praktik-praktik tidak wajar seperti transfeasing. Di sini dijelaskan bahwa sisi negatif dari penanaman modal yaitu seringkali terjadinya kecurangan dalam penanaman modal yang mementingkan kepentingan pribadi yang berlawanan dari sisi positif. Yang namanya negatif pasti berlawanan dengan yang positif kan. Dijelaskan bahwa dia itu tidak mementingkan kepentingan nasional, melainkan mementingkan kepentingan perusahaannya sendiri tanpa memikirkan perusahaan lain. Slide selanjutnya, penyelesaian sengketa. Ada permasalahan dan pastinya ada penyelesaian. Sini penyelesaian sengketa yang pertama itu musyawarah dan mufakat. Ya, dengan adanya musyawarah dan mufakat kita dapat menginspirasikan pendapat kita masing-masing untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya ada arbitrase. Dan yang selanjutnya pengadilan. Pengadilan itu kalau menyelesaikan masalah melalui pengadilan ada beberapa tahap. Ada penyelidikan, ada penelitian, ada pemeriksaan, dan ada persidangan. Selanjutnya itu ada ADR. Yang selanjutnya, sengketa luar negeri diselesaikan dengan arbitrase dan pengadilan. Untuk khusus luar negeri, dalam penyelesaian sengketa menggunakan dua cara, yaitu arbitrase dan pengadilan. Ini hanya khusus untuk penyelesaian sengketa luar negeri. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.